Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hayati dari Universitas Primagraha. Baik, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan untuk mewawancarai seorang pembisnis sukses. Di sini saya sudah duduk bersama seorang pembisnis di Serang yang bernama Gandhi. Beliau adalah seorang pemilik kedai sari raos. Mungkin untuk selanjutnya kami akan berbincang-bincang mengenai membahas tentang seputar bisnis. Ya, mungkin langsung saja ya, di sini saya akan bertanya kepada Temi, seorang pemilik kedai sari raos yang berada di Serang. Saya boleh tanya-tanya, Teh? Oh, boleh, silahkan. Ya, jadi ini ya, mungkin untuk memulai pertama gitu ya, merintis kedai sari raos itu teh pada tahun berapa gitu ya? Harusnya sih 2021. Oh, kemarin ya, berarti Iya. masih terbilang baru gitu ya? Iya, tahun lah. Iya. Terus ini ya, kenapa gitu dari sekian banyak usaha gitu Teteh memilih usaha di dunia kuliner gitu? Kenapa enggak yang lain gitu, kayak misalkan busana kan, kalau perempuan itu kenapa harus ke kuliner gitu? Apa emang ada kesan spesial gitu dari Teteh harus memilih usaha tersebut gitu? Kenapa memilih usaha kuliner? Iya. Saya suka memasak dan suka berkuliner. Jadi sejauh apapun, kalau kata teman-teman misalkan saya ada makanan enak di sini, ya saya akan kejar karena memang suka berkuliner. Dan sekarang usaha pun dari salah satu hobi saya. Bagus juga itu saja, berarti dari hobi gitu ya, itu bisa menjadi inspirasi buat Ya, kita benar. semua juga, buat yang nonton ya nantinya. Terus dari setiap usaha kan pasti ada naik turun ya, naik turun, ada untung ada rugi, kan nggak mungkin untung aja gitu. Untuk mengatasi hal tersebut bagaimana gitu supaya kita itu tetap fokus gitu, tetap mau menjalani usaha tersebut gitu. Jadi pokoknya nggak down gitu kalau misalnya dagangan kita nggak laku. Ya, kuncinya kita sebagai pengusaha itu harus sabar. Mau Sabar. dagangan kita laku, mau enggak, kita harus tetap fokus. Karena kan enggak selalu usaha itu lancar. Iya, benar. Pasti ada sepi, ada rame. Nah, kita harus tetap sabar. Kunci utamanya berarti harus sabar ya. Iya, pasti. Ya, itu sangat bagus gitu ya. Kan kalau untuk orang-orang yang lain juga biasanya itu karena mungkin nggak sabar, jadi mereka lebih memilih untuk tutup gitu, tutup usaha dan nggak mau berdagang lagi. Itu kesalahan fatal. Baik ya, terus kalau misalnya gini ya, tadi kan tadi sudah menyebutkan gitu, minyak goreng itu kan ada kelangkaan gitu ya, apalagi khusus di Indonesia sendiri gitu. Jadi semua masyarakat mengeluh gitu dengan harga minyak goreng yang melonjak naik gitu. Apakah di kedai Teteh sendiri itu kalau misalnya bahan pokok misalkan naik, apakah tarifnya Imbasnya? itu, iya, imbasnya itu apakah bisa naik gitu? Enggak sih, karena satu, ketika bahan pokok naik terus, harga makanan di kedai kita naik juga, dikhawatirkan pelanggan pada komplain kan. Iya. Sejauh ini sih meskipun untungnya sedikit, tapi harga masih tetap Sama ya, gitu ya. sama. Yang penting mah kita mempertahankan kepercayaan Iya. pelanggan gitu ya, Iya. nomor satu ya. Berharap sih minyaknya ya segera turun. Iya. Untuk harapan semua masyarakat gitu ya itu mah. Iya. Semoga cepat diturunkan untuk harga minyaknya. Terus kalau misalnya untuk membeli bahan baku kayak misalkan ikan lele tadi ya, cumi, terus kerang-kerangan yang seperti itu kita dapatkan dari mana gitu? Apa dari pasar terdekat atau bagaimana? Dari pasar tradisional terdekat daerah sini, Daerah sini aja berarti, daerah Serang. dari Serang berarti, yang nggak dari luar Serang. Enggak. Kota Serang.
berarti sering belanja itu gurame gitu ya? Ya benar. Sehari tuh bisa sampai 5 kilo deh gurame. Stok di pasaran itu aman? Apa kalau gurame karena ikan yang gampang ya aman sih. Kalau misalnya untuk ukuran gitu, dari ukuran gurame kan biasanya orang-orang pengen yang gede gitu. Teteh kesusahan nggak untuk mencari bahan baku gurame yang kecil atau yang gede gitu di pasaran? Jauh ini sih alhamdulillah ya, karena saya memakai bahan baku ikannya itu yang sekilo 3 itu nggak sulit, selalu tersedia, dan saya juga selalu menyimpan stok 3 hari, kadang 2 hari ya, walaupun sih ditaruh di freezer ya, tapi dijamin barangnya masih fresh karena belinya kan di Berarti nggak setiap hari belanja juga ya? enggak 3 hari sekali. Oh, capek juga ngomongin Iya. hari ke pasar. Iya benar. Jadi gitu ya, berarti penjelasan dari si Teteh. Menu favoritnya itu gurame bakar madu gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi penurunan kualitas produk di usaha Teteh? Kalau kualitas produk sih penurunan nggak pernah ya. Ya. Justru sebisa mungkin kita selaku pedagang pebisnis kuliner itu harus menaikkan kualitas ya. Karena jangan sampai pelanggan kecewa dengan kualitas makanan kita yang tadinya misalkan ikannya, seafoodnya fresh, tahunya udah nggak fresh. Iya, jadi menimbulkan rasa Iya, kecewa juga ya kepada pelanggan dan tidak diberi kepercayaan lagi gitu ya. Jadi Kalau kepuasan pelanggan itu yang utama. Iya. Berarti dalam berbisnis juga kepercayaan itu nomor 1 gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mempertahankan kualitas. Terus kalau misalnya untuk prosedur atau cara penetapan harganya itu gimana gitu? Apa emang menghitung dari modal? Menyesuaikan sih, menyesuaikan harga pokoknya dan juga harga pasaran. Jadi misalkan gini, kita belanja di pasar itu cari kualitas yang bagus, sebagus mungkin, tapi harga semurah mungkin. Jadi biar satu kualitasnya turun yang seperti pertanyaan sebelumnya, tapi barang oke. Ya nggak apa-apa lah keliling-keliling pasar nyari barang yang bagus, tapi walaupun harganya selisih-selisih gitu ya nggak masalah. Salah satu dari usaha juga ya itu, Iya. usaha untuk meningkatkan usaha sendiri gitu. Iya. Pada akhirnya kan dikasih kepercayaan oleh si pelanggan juga. Eh, apakah pernah terjadi kenaikan harga dari awal pembukaan? Kan kata Teteh tadi membuka di tahun 2021 dan sekarang sudah sejak 2022 ya. Dari tahun dari tahun pembukaan awal sampai sekarang itu apakah ada kenaikan gitu dari menu-menu yang Teteh sajikan? Kalau kenaikan menu harga itu sejauh ini sih belum. Justru kedai Sari Raos memberikan banyak promo. Ya gitu ya Teh. Terus kalau misalnya untuk target nih, kan biasanya setiap usaha itu pasti ada target gitu ya. Untuk usaha Teteh sendiri targetnya itu siapa gitu? Targetnya ya, khususnya sih targetnya itu adalah orang Kota Serang sendiri. Yang kedua anak-anak milenial, kalau kata anak-anak yang sekarang ya, karena salah satu yang menu minuman yang saya buat itu adalah minuman kekinian yang kayak mocktail kayak gitu, tapi mocktail halal ya. Iya. Terus
kekerenan gitu ya, jadi cocok sekali itu, sangat recommended sih. Terus untuk memasarkan produk apa ini kedai Sari Rose itu kan melalui apa? Apakah media sosial? Sudah punya Instagram? Iya. Facebook sudah? Iya, udah. Ya, salah satunya Instagram ya. Terus kedua Facebook. Terus WA bisnis juga. Oh ada pakai juga. Google bisnis juga ada. Jadi udah benar-benar niat gitu Iya. ya kan usaha tuh. Hampir LinkedIn semua. ya, LinkedIn tuh satu. LinkedIn juga ada. Ya. Udah semua sosmed udah ada. Boleh nggak Teh disebutin gitu nama itunya, nama Instagram? Nama Instagram Iya, semuanya deh. Apa apa? kedai. Lo kan mau tahu gitu Kalau ya. IG-nya itu kedai Sari Raos 2021. Instagram ya, itu untuk Iya. Instagram kedai Sari Rose 2021 ya. Terus untuk WA bisnisnya di nomor 0821 12 kuartet 699. Ya itu dicatat aja mungkin ada yang minat gitu ya Teh ya. Untuk Boleh, Facebook, boleh dipesan lewat WA. Iya bisa ini juga ya, bisa diantar ya. Ya, Oh, bisa diantar juga. terus Facebook